Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 24872010116 dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Di sini saya akan membuat video tentang pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Dari pertemuan tersebut, apa yang telah saya dapat atau apa yang telah saya ketahui, itu yang akan dibahas dalam video ini. Jadi di pertemuan pertama itu ditanyakan tentang apa yang tidak suka dan yang disukai oleh mahasiswa terhadap ilmu sejarah. Kalau membahas tentang sejarah, tentu dari setiap individu itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dan menurut saya sendiri, yang saya sukai dari ilmu sejarah itu adalah ketika berbicara tentang sejarah, kita dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, belajar, memperbaiki apa yang dulu pernah menjadi suatu kesalahan, hingga di masa yang akan datang kita bisa memperbaikinya. Dan yang tidak suka dari ilmu sejarah adalah ketika belajar tentang sejarah itu banyak perbedaan dari sumber-sumber sejarah. Itu yang membuat yang saya tidak suka dari ilmu sejarah. Di pertemuan kedua itu meresum 3 artikel, yang dimana dalam video ini akan dibahas tentang kesimpulannya saja. Yang pertama adalah sejarah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ia senantiasa menyertai peradaban seiring berjalannya waktu hingga saat ini. Sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Kalau ditinjau dari pengertiannya, menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Dalam hal ini, pohon merupakan sebuah lambang pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Yang kedua adalah ilmu sejarah mempunyai fungsi dan kegunaan baik secara spesifik dalam keilmuan maupun dalam kehidupan. Kata sejarah dalam KBBI mempunyai beberapa makna, antara lain yang pertama adalah asal-usul, yaitu keturunan atau silsilah. Terus yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Terus yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian, pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga adalah sejarah mempunyai unsur-unsur penting yang mencakup manusia, ruang, dan waktu. Di antara pengertian dari unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, unsur manusia. Unsur manusia dalam sejarah bisa dikatakan sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga itu dikatakan sebagai manusia. Sebagai contoh, manusia pada zaman batu bertahan hidup dengan berburu, meramu, dan berkelompok. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena satu kesatuan. Manusia berperan sebagai subjek atau pelaku, sedangkan sejarah sebagai objek. Apabila manusia dipisahkan dari sejarah, mereka hanya makhluk biasa sejenis seperti hewan. Selanjutnya adalah
yang kedua yaitu unsur ruang. Unsur ruang dalam sejarah berkaitan dengan konsep spasial. Dimensi spasial dapat diartikan sebagai ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa yang dialami oleh manusia. Seperti halnya manusia hidup dengan cara berinteraksi baik dengan alam maupun sesama. Di dalam proses interaksi tersebut itu pasti terdapat ruang atau tempat kejadian. Oleh karenanya kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya unsur ruang atau tempat. Yang ketiga adalah unsur waktu dalam sejarah, yang dimana unsur waktu tidak bisa dilepaskan juga dari sejarah karena segala peristiwa sejarah memiliki latar waktu tertentu. Contoh, manusia purba berburu hewan untuk dijadikan makanan di hutan belantara di siang hari. Yang termasuk unsur manusia adalah manusia purba berburu hewan untuk dijadikan makanan. Terus yang termasuk unsur ruang itu adalah di hutan belantara. Yang termasuk unsur waktu itu adalah di siang hari. Jadi sekali lagi adalah contohnya manusia purba berburu hewan untuk dijadikan makanan di hutan belantara di siang hari. Untuk pertemuan ketiga itu adalah menjawab pertanyaan dari resume artikel. Yang dimana pertanyaannya adalah apakah semua peristiwa itu termasuk sejarah? Tentu tidak semua peristiwa itu dianggap sebagai sejarah. Sejarah umumnya merujuk pada peristiwa penting yang berdampak pada masyarakat atau peradaban, serta memiliki bukti atau catatan yang bisa dianalisis. Peristiwa yang dianggap sepele atau pribadi biasanya tidak dicatat dalam konteks sejarah, seperti halnya makan, minum, yang setiap hari kita lakukan itu tidak termasuk dalam sejarah. Di pertemuan keempat itu meresum semua pertanyaan. Dan di dalam video ini hanya akan menyampaikan kesimpulannya saja, bahwasanya sejarah membantu membentuk identitas suatu bangsa atau komunitas melalui pemahaman tentang tradisi dan peristiwa penting. Kita bisa menghargai budaya dan warisan kita. Memahami sejarah membantu kita menginterpretasikan peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Banyak masalah kontemporer memiliki akar sejarah yang dalam. Dan kebenaran tentang sejarah adalah relatif karena dibatasi ruang dan waktu. Di pertemuan kelima itu menyampaikan apa yang kita ketahui dari video tentang sejarah. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulannya saja. Yaitu kalau ilmu sejarah dibahas secara sederhana itu sangat simpel, yaitu untuk menyimpan peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang nantinya akan dikenang oleh orang-orang bahkan oleh dunia. Pada abad ke-18 di Jerman, ilmu sejarah baru dipandang sebagai ilmu akademik. Dan satu abad setelah itu, ilmu sejarah mengalami perkembangan yang sangat luas. Itu dikarenakan oleh pengaruh dari seorang profesor yang mengisi seminar dan menginspirasi ratusan akademisi untuk menjadi sejarawan. Itu di pertemuan kelima. Di pertemuan keenam itu membahas tentang Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda ini akan terus dikenang oleh rakyat Indonesia untuk mengingat semangat persatuan para pemuda Indonesia. Dan juga Sumpah Pemuda ini mempunyai makna bagi generasi muda Indonesia, yaitu untuk membangkitkan semangat generasi muda Indonesia
untuk berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam memajukan bangsa. Jadi sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.